Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan wal akhawat, tullab ma'had Ad-Durrun Nafis rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini di hari Ahad tanggal 17 Sya'ban tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Februari 2025, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan penghambaan diri kita kepadanya dengan kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita bisa menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan sore hari ini setelah kita melaksanakan salat asar berjamaah, kita bermajelis, Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang manfaat dan juga amal soleh yang mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini yang sebenarnya kita akan menyelesaikan 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Namun karena kita akan menyongsong datangnya bulan Ramadan, ada hal penting yang perlu kita siapkan, yaitu kita membekali diri kita dengan ilmu berkenaan tentang masalah puasa. Ini setiap tahun memang kita sampaikan, tetapi ada baiknya kita mengulang kembali, karena bisa jadi di tahun kemarin kita sudah banyak yang lupa tentang materi-materi puasa. Maka sore hari ini kita akan sampaikan kembali, karena ini termasuk di antara persiapan kita dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan, yaitu persiapan ilmu. Ada seorang khalifah yang namanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, man abbadallaha bi ghairi ilmin, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkannya lebih besar daripada maslahatnya. Artinya bahwa ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya senantiasa didasari dan dibekali dengan ilmu. Sehingga ada ungkapan al-ilmu qablal qawli wal amal. Apa? Al-ilmu qablal qawli wal amali. Al-ilmu qablal qawli wal amali. Ilmu terlebih dulu sebelum berkata dan berbuat. Jadi sebelum kita berkata, mengatakan sesuatu, harus tahu betul apa yang mau dikatakan itu. Sebelum kita melakukan amalan, kita tahu betul amalan itu.
sehingga perkataan kita bisa kita pertanggungjawabkan dan amalan kita pun bisa kita pertanggungjawabkan, karena ucapan dan perbuatan kita didasari oleh ilmu. Wabil khusus tentang puasa Ramadan, kita nanti masuk di bulan Ramadan berpuasa sudah tahu tentang ilmunya. Ibarat kalau kita mau pergi umroh atau haji, maka kita akan latihan dulu sebelum nanti melaksanakan umroh maupun haji yang disebut dengan manasik. Supaya apa? Ketika nanti di tempat pelaksanaan umroh, di tempat pelaksanaan haji, maka kita sudah tidak bingung lagi. Sama dengan kita puasa, kita persiapkan dan kita bekali diri kita dengan ilmu agar di saat puasa kita akan mengetahui, oh ini membatalkan puasa, ini tidak, ini mengurangi pahala puasa, ini yang dianjurkan dan menambah pahala puasa. Jadi kita membekali diri kita dengan ilmu, dan ini oleh para ulama disebut dengan fiqhus syam, fikih puasa, supaya kita benar-benar memasuki bulan Ramadan memiliki bekal ilmunya. Baik, yang pertama definisi atau arti dari siam, atau dalam bahasa Indonesianya puasa. Siam ini juga dipakai oleh orang Jawa, bahasa kromonya puasa adalah siam. Panjenengan siam nopo mboten? Siam itu bahasa Arab aslinya. Tahu ya bahasa Jawanya puasa apa? Siam. Itu bahasa Arab ternyata. Siam itu secara bahasa artinya menahan diri. Dalam bahasa Arab namanya imsak. Jadi makna siam atau puasa itu adalah imsak. Pernah dengar kata imsak? Kapan? Adzan apa? Sebelum adzan subuh biasanya ada kata-kata imsak. Imsak itu adalah arti dari puasa yang terjemahannya adalah menahan diri. Berarti imsak artinya apa? Tahan. Artinya secara syar'i puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar atau subuh sampai tenggelamnya matahari atau maghrib. Menahan diri tidak melakukan hal yang membatalkan puasa mulai subuh sampai maghrib dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Itulah arti dari puasa. Makanya di saat puasa kita disuruh banyak menahan diri. Tidak makan, tidak minum, tidak apa lagi? Tidak maksiat, tidak berdusta, tidak ngerasani, tidak adu domba. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Waktunya mulai kapan tadi? Terbitnya, bukan terbitnya matahari, terbitnya fajar sodik alias subuh sampai tenggelamnya matahari alias maghrib. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya macam-macam puasa. Puasa itu ada dua dari sisi hukumnya. Yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah.
Ada juga puasa haram. Nanti ya. Puasa wajib ada 3 jenisnya. Yang pertama, puasa wajib ini berkaitan dengan waktu tertentu. Seperti di bulan Ramadan. Sehingga puasa ini hanya wajib di bulan Ramadan saja. Karena bertepatan dengan waktu Ramadan. Ada puasa wajib jenis yang kedua. Wajib karena adanya alasan tertentu. Misalnya, orang yang bersumpah demi Allah. Misalnya, demi Allah saya bersumpah akan berpuasa, mengunjungi saudara saya yang ada di Surabaya. Lalu kemudian ternyata saudaranya yang di Surabaya itu tidak dikunjungi, maka berarti dia telah melanggar sumpah. Orang yang melanggar sumpah itu ada dendanya. Ada dendanya. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau puasa 3 hari. Silahkan dipilih. Itu namanya puasa kafaroh, puasa karena denda. Dia melanggar sumpah. Ada juga puasa yang diwajibkan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, yang disebut dengan puasa nazar. Saya kalau ranking 1 bernazar akan puasa 3 hari berturut-turut, berarti ini namanya nazar. Dia mewajibkan puasa itu kepada dirinya sendiri. Ada yang pernah nazar begitu? Saya kalau ranking 1, juara 1, saya akan puasa 1 hari. Ada yang pernah nazar begitu? Nah, itu artinya dia mewajibkan kepada dirinya sendiri, maka harus dilaksanakan, dikerjakan. Baik, itu puasa yang wajib. Puasa sunnah macam-macam. Puasa haram adalah puasa yang dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Contoh, puasa pada tanggal 1 Syawal. Tidak boleh, hukumnya haram. Riyo-riyo kok poso. Kapan boleh mulai puasa? Tanggal 2 Syawal sudah boleh puasa lagi. Ada puasa yang haram juga, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Adha, ditambah 3 hari setelahnya yang disebut dengan hari tasyrik, 11, 12, 13. Itu hari saat kita makan dan minum, makan daging, sehingga tidak boleh puasa. Baik, sekarang kita bahas khusus puasa Ramadan. Hukumnya, hukum puasa Ramadan adalah wajib. Bagi siapa? 1, Muslim. Orang non Muslim laopo poso Ramadan. Ada orang Kristen Ramadan melok poso, sah apa enggak? Dia enggak wajib kok. Ngapain puasa? Muslim. Semuanya Muslim ini? Mengaku Muslim ya. Yang kedua, setelah Muslim, balik. Berarti kalau sekedar Muslim belum balik, belum wajib puasa, tapi latihan.
puasa setengah hari, nanti waktu zuhur buka, terus setelah itu nggak makan lagi, dilanjut sampai maghrib. Misalnya kelas berapa mas? Kelas 4, belum balik ya. Puasanya puasa beduk apa puasa maghrib? Gak poso. Puasa apa? Maghrib kuat nggih? Insya Allah. Lah oke dek. Katanya maghrib. Puasa beduk? Apa ndak puasa? Puasa, tapi puasanya setengah hari, ndak apa-apa. Anak saya itu kelas 2, kemarin kelas 1 itu puasa maghrib. Kelas 1 pernah mokel sekali kalau ndak salah, itu nggak kuat. Yang lainnya puasa terus, semangat ya, tapi bapak ini nyangoni terus. Akhirnya semangat ya. Wah, ini bonusnya nanti setelah pas hari raya. Wah, itu semangat. Muslim yang kedua tadi apa? Balik. Ada sudah muslim, sudah balik seperti yang besar-besar ini. Syarat ketiga dia harus berakal. Berarti kalau tidak berakal alias gila, tidak wajib puasa. Makanya nek sampean kepingin gak wajib poso dadi ya wong gak jawab lu aku ya. Orang gila itu ndak wajib puasa, bahkan ndak wajib sholat, nggak wajib sholat orang gila. Pengen? Wah enak rek orang gila itu rek, nggak usah sholat, nggak usah puasa. Harus berakal. Muslim, balik, berakal. Yang keempat apa? Kok ngerti? Sehat, bagus. Ada muslim, balik, berakal, tapi sakit, maka tidak wajib. Sakit itu ada 3 macam. Pertama, sakit ringan yang kalau dibuat puasa nggak masalah. Contohnya sakit apa? Sakit pilek kayak gini ya, batuk biasa, atau sakit apa mana? Sakit hati, tetap puasa. Siapa yang sakit hati? Oh, sakit panu. Sakit gigi gimana? Sakit gigi kuat nggak puasa sakit gigi? Kuat ya? Kuat. Maka orang seperti itu tetap wajib puasa. Ada yang sakit, kalau dibuat sakit, sakitnya tambah parah atau sembuhnya tambah lama. Dia memang kuat puasa, tapi nguat-nguat no, drengingi, sambat, tapi kuat sampai maghrib. Nah kalau sakitnya seperti itu, maka yang seperti ini dianjurkan untuk tidak puasa daripada poso tapi sambatan, loro. Yes, mending nggak usah poso, tapi nantinya nyaur. Nah yang ketiga, sakit yang kalau dibuat puasa nanti mati. Dokternya ngomong, Pak, Bu, Mas, Mbak, sampean jangan puasa dulu ya, engko nek sampean poso mati sampean. Enggak tahu sakit apa, mungkin parah ya. Nah seperti ini haram puasa, nggak boleh puasa, wajib tidak puasa. Wis gak apa-apa, wis mati ya wis, yang penting poso. Enggak boleh. Sangit. Orang ini enggak boleh puasa. Jadi syariat itu memberi keringanan. Ya. Muslim, balik, berakal, sehat. Satunya? Tinggal satu. Merdeka atau mati? Bukan merdeka, tapi mukim, tidak dalam kondisi safar. Karena orang yang safar itu mendapatkan keringanan untuk tidak safar itu bepergian jaraknya berapa kilo? 80 km lebih.
Lah kalau misalnya ke Jakarta ratusan kilo tapi naik pesawat, tidak ada 1 jam loh itu. Kalau dari bandara Soekarno-Hatta, bandara mana itu? Juanda, nggak ada 1 jam. Tapi tetap akan susah, artinya berat. Dia harus ke bandara dulu, boardingnya 1 jam sebelumnya, menunggu. Maka orang yang safar itu dengan jarak yang sekian, maka sudah punya keringanan untuk tidak puasa. Kecuali kalau dia kuat, maka tidak apa-apa, dia lanjutkan puasanya. Tapi kalau misalnya dari sini ke alun-alun, ya, mau kemana? Safar, gak wajib poso, aku tak mokel. Bukan safar namanya, mungkin di kuno. Baik, itu namanya syarat wajib puasa. Ada berapa tadi? 5. 1 Muslim, 2 3 berakal, 4 sehat, 5 mukim. Kalau itu 5-5-nya ada pada diri kita, kita muslim, kita sudah balik, kita berakal, kita sehat, kita mukim, maka berarti kita sudah wajib puasa. Dan puasa itu termasuk di antara salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Nomor berapa? Loh, kok gak podo ya? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Boleh nggak puasa nomor 5? Boleh, karena dalam riwayat Bukhari dan Muslim, syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Diwalik. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan rukun Islam. Ternyata dijawab syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Betul. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji juga betul. Haji, puasa. Justru itu riwayatnya lebih kuat, riwayat Bukhari Muslim. Kalau yang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu hanya riwayat Imam Muslim. Yang lebih kuat malah haji dulu baru puasa urutannya. Baik. Kalau sampai ada orang ngaku muslim, kemudian dia tidak puasa, dia balik, dia berakal, dia sehat, dia mukim, maka orang seperti ini berarti telah melakukan dosa besar. Apalagi berkeyakinan bahwa puasa Ramadan hukumnya tidak wajib. Lapo si poso-poso soro-soro Ramadan gak wajib. Enak-enak isuk sarapan ngombe kopi, kok awan mangan soto, sore tuku pentol, lapo poso-poso gak wajib. Nah, orang seperti ini yang tidak meyakini wajibnya puasa Ramadan yang wajib, maka seperti ini sudah dikatakan murtad. Karena dia meyakini sesuatu yang tidak wajib, pada yang wajib menurut dia tidak wajib. Sama dengan sholat, lah apa sih sholat wajib. Baik. Sekarang berikutnya adalah syarat sah puasa. Kalau yang 5 tadi disebut apa? Syarat wajib puasa. Nah, sekarang syarat sahnya. Supaya puasa kita sah, harus memenuhi syarat ini. Syarat sah puasa ada 2. 1, bagi wanita harus sudah suci dari haid dan nifas. Kalau ada wanita yang masih haid atau nifas kok puasa, maka puasanya tidak sah. Kalau ngeyel tetap puasa, dia malah dosa. Wong dikandani wong wedok iku nek haid utawa nifas aja poso, posone gak sah kok, cek tetep poso ae. Yang kedua, syarat sah puasa adalah niat.
Orang puasa itu harus punya niat. Kenapa? Karena puasa itu ibadah. Seperti ibadah yang lain yang tidak sah kecuali dengan niat. Innamal a'malu itu. Dan niat itu ada 3 faktor. 1, dia harus yakin puasa besok misalnya. Jadi nggak boleh kalau begini, saya nggak tahulah besok puasa apa enggak ini. Harus yakin bahwa besok dia puasa. Sehingga tidak boleh puasa di hari yang meragukan. Harus yakin. Yang kedua, harus ditentukan niatnya. Poso apa, bro? Mbuh lah wis, mbuh pokoknya yang penting poso. Tidak boleh. Harus ditentukan bahwa dia puasa Ramadan. Yang ketiga, niatnya itu harus malam hari. Mulai maghrib sampai subuh. Harus pasang niat untuk besok. Tidak boleh setelah subuh. Contoh, kita sudah nggak punya niat puasa Ramadan. Jam 7 kita mau sarapan. Ternyata tidak ada yang bisa dimakan. Nggak ada makanan karena keluarga yang lain puasa. Tadi malam dibuat sahur semua habis. Akhirnya kemudian dia ngomong, oh alah aku tak melok poso ay. Padahal dia awalnya nggak punya niat puasa. Dia niatnya sudah jam 6, jam 7 mau sarapan nggak ada, kemudian dia ngomong niat puasa, maka puasanya tidak sah. Kecuali kalau puasa sunnah, silahkan ya. Setelah subuh belum makan, belum minum, kemudian mau sarapan nggak ada yang dimakan, niatkan puasa saat itu boleh. Nabi itu sering tanya, wahai istriku adakah sarapan? Mboten enten Nabi. Ya wis aku tak poso. Kalau puasa sunnah boleh mendadak niatnya. Yang penting sebelumnya tidak makan dan minum. Jadi syarat sahnya puasa ada berapa? 2, 6. 1, ngomong 6 itu. 1 suci dari haid dan yang kedua niat. Baik. Setelah syarat sah puasa, maka sekarang masuk ke rukun puasa. Rukun itu berarti sesuatu yang masuk pada puasa itu. Rukun puasa hanya 1. Apa kira-kira? Rukun puasa. Apa? Rukunnya puasa cuma 1 tok. Apa? Betul, lanjut. Menahan. Terus. Sudah tahu cluenya, sudah bagus. Nalarnya menahan makan dan minum. Yang lebih tepat begini. Rukun puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mau makan, mau minum, mau muntah, macam-macam. Pokoknya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu rukun puasa. Cuman 1. Lah terus permasalahannya apa saja yang membatalkan puasa itu? Nah ini dibahas. Hal-hal yang membatalkan puasa. Apa? Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Berarti kalau nggak sengaja tidak batal. Lupa misalnya, dia makan 1 piring, minum 1 gelas, selesai gelegean terus eling, loh iki mang lak poso. Wis kadung entek 1 piring, ngombene entek 1 gelas. Puasanya sah napa batal? Sah. Alhamdulillah.
Berarti kita diberi makan dan minum gratis oleh siapa? Allah Ta'ala. Pernah ngalami gitu? Loh, pernah? Satu piring? Belum. Tapi kalau misalnya saemploan gitu ya, jek kecapan terus eling kudu dilepeh. Yang ada di mulut ini loh aja dilek pisan. Dileno, loh gak poso. Nggak boleh ya. Gitu ya. Harus segera dilepeh. Yang ada di mulut itu loh dikeluarkan. Tapi yang sudah kadung masuk ke perut nggak usah dimuntahkan. Tapi yang nggak boleh pura-pura lupa. Allah mengetahui apa yang ada pada hati kita. Pura-pura lupa. Biasanya hari pertama ya sering lupa ya. Terbiasa minum 1 gelas setelah sholat subuh, kemudian dia ambil habis 1 gelas, baru ingat loh poso, alhamdulillah tidak 1 gelas ya. Tidak apa-apa, yang batal adalah makan dan minum dengan sengaja. Kalau makan dan minum dengan sengaja otomatis batal puasanya, bahkan dia mendapatkan dosa. Karena tanpa ada udzur dia mokel. Kalau alasan kok mokel. Yang kedua, yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Orang yang muntah kemudian lemes, dia boleh mokel tidak puasa, tapi jangan sengaja. Aku supaya oleh mokel ya tak muntah, tak lebok nih drijiku nang kene. Akhirnya muntah. Aku tak mokel rek muntah ini. Karena dia mokel dengan muntah dengan sengaja, puasanya batal otomatis. Tapi kalau tidak sengaja dia muntah, kemudian dia kuat melanjutkan, maka puasanya tetap sah dan dia lanjutkan puasanya. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Maghrib kurang 5 menit dadak haid, menstruasi, puasanya batal. Ya, yang perempuan dinteni maghrib kurang 5 menit dadak keluar darahnya, ya wis batal. Lu dari pagi tadi sampai sore puasa, insya Allah dapat pahala, insya Allah ya. Tapi karena itu sudah takdir Allah, ya sudah, secara terpaksa dalam tanda kutip dia harus membatalkan puasanya. Maghrib kurang 2 menit ternyata keluar darah, ya sudah. Ini untuk perempuan ya, lanang ra ono. Kenapa gak poso? M. Oh, pemain cerita. Kenapa gak sholat bro? Aku M. Males ya. Jadi yang batalkan puasa yang berapa tadi? Yang ketiga ya? Haid dan nifas. Yang keempat, sengaja mengeluarkan air mani alias onani, batal posone. Kalau nggak sengaja maka tidak batal. Contohnya nggak sengaja mimpi, boleh. Mimpi moro-moro teles, tidak membatalkan puasa. Yang kelima ya. Yang kelima, niat membatalkan puasa alias niat mokel. Contohnya begini. Wah, saya nanti tak menggok nang warung iku rek mokel. Wah enak iku soto nih, WS Degan. Parani sret, loh warungnya tutup. Gak sido ya kan ya. Warung sing iko biasa buka ya, tak prono rek. Sret, tutup pisan warungnya. Warung telu tutup kabeh. Akhirnya nggak jadi mokel, tetap batal posone. Salah dewe. Karena dia sudah memastikan diri untuk mokel, maka sejak dia niat itu sudah batal puasanya. Makanya ojo niat-niat mokel.
Kecuali kalau kita safar ya wis gak kuat. Wis aku ndek kono kok tak menggok nang rest area. Ngono lah. Yang ke-6 murtad. Ya batal posone. Maghrib kurang 5 menit murtad. Oh, wis masuk Islam kalau mana maghrib kurang 5 menit kok murtad, metu teko Islam. Batal posone ya. Pahala sholatnya juga hilang semua orang murtad itu. Menghapus pahala kebaikannya, enggak diterima. Salai dhewe murtad. Sebagaimana orang mu'alaf, dosa-dosane dihapus hilang itu orang mu'alaf itu. 50 tahun non muslim, wes ngelakoni dosa macam-macam. Begitu itu kemudian masuk Islam, maka dosanya hilang semua sudah. Baru nanti dimulai dari awal itu. Dihitung. Sama dengan orang Islam yang murtad, kebaikannya itu hilang karena dia murtad dan membatalkan amalan dia, membatalkan puasanya ya. Maghrib katanya maghrib kurang tidik kok murtad itu loh. Kemudian yang ke-7 berhubungan suami istri sengaja. Nah ini belum waktunya ini ya. Ini batal puasanya. Tapi kalau nggak sengaja lupa, suaminya lupa, istrinya lupa, siang hari ya wes gak batal. Padha mek mangan ngombe mang lo ya. Tapi kalau misalnya tidak sengaja lupa, ya tidak batal. Sekarang ada kasus begini. Coba. Ada orang ya menganggap sudah maghrib, mungkin mendung. Utawa ono dung 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 gitu ya. Terus kemudian dia langsung ngombe es. Ternyata arek cilik nutuki lemari. Dikira beduk. Dikira maghrib. Ada adzan, ternyata latihan. Dikira sudah adzan. Loh, tiba latihan ya. Ya apa wis kadung ngombe entek sak gelas. Bagaimana puasanya? Dalilnya? Ya, jumhurul ulama, mayoritas ulama puasanya batal. Jadi kalau kita ragu-ragu sudah masuk maghrib atau belum, maka jangan buka dulu sampai betul-betul yakin tandanya maghrib. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap sah puasanya, sama dengan orang yang lupa. Karena pernah terjadi gini, putrinya Abu Bakar namanya Asma binti Abu Bakar. Pada waktu itu sore itu mendung sekali, sehingga seperti matahari sudah tenggelam. Ternyata berbuka puasa, tiba-tiba matahari muncul lagi, berarti belum maghrib. Bagaimana kisahnya? Ternyata Nabi nggak menyuruh untuk mengkodok atau ganti puasanya, sehingga disimpulkan bahwa puasanya dihitung tetap sah. Cuman mayoritas ulama tetap batal karena dia nggak hati-hati. Sama dengan kita mau sholat ya, ini sudah masuk waktunya apa belum ya? Kalau ragu-ragu seperti itu, jangan sholat dulu sebelum betul-betul yakin dan ada tanda-tanda bahwa itu sudah masuk waktu sholat. Sama dengan tadi berbuka puasa. Baik, itu yang membatalkan puasa. Sekarang hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, dalam keadaan junub di pagi hari. Misal suami istri melakukan hubungan tapi sebelum subuh, kemudian dia tertidur sampai subuh, sudah habis waktunya sahur ya, dia dalam kondisi belum mandi, maka ini boleh. Mandinya nanti setelah apa? Setelah subuh. Kalau misalnya seorang suami istri melakukan hubungan, kemudian 10 menit atau 15 menit
dia terbangun, tertidur sebelumnya. Dia sahur dulu apa mandi dulu? Mana sih ngomong mandi, tahu tak? Mandi dulu apa sahur dulu? Sahur dulu. Sampean nek mandi dulu gak iso sahur, soalnya waktunya wis mepet. Tapi sampean sahur dulu, paling ndak wudu ya, wudu kemudian sahur. Nanti mandinya bisa setelah adzan subuh, ndak apa-apa. Kalau kita mandi, soalnya sampai naduse sawe, ya, akhirnya mari wis adzan, akhirnya gak sempat sahur, makanya sahur dulu. Yang kedua yang tidak membatalkan puasa adalah, ini yang bagi suami istri ya, mencium istri, istrinya sendiri maksudnya. Karena Nabi itu pernah mencium istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha padahal beliau sedang puasa, tapi beliau aman dari syahwat. Gak usah dibahas dawa-dawa. Soalnya sini kan bujang semua ini. Yang ketiga, mandi gerojokan boleh. Yang dilarang gerojokan sampai mangap ora oleh. Jadi kalau kita mandi mau gerojokan, Nabi itu pernah saking panasnya, gitu ya. Akhirnya Nabi ngambil air digerojokan ke kepala beliau. Saking apa nih? Panas sih. Kalau sekarang nggak usah gerojokan ya, kulkas dibuka. Anak saya itu kalau panas-panas puasa, itu kulkas dibuka, tengok-tengok di ngarepe kulkas. Gak duwe AC, AC ini soalnya macet ya. Nah, kita di depan kulkas itu kan dingin ya. Gawedekno sangat dingin, tengok-tengok di kono. Artinya boleh kita mandi gerojokan, menyelam juga boleh, selulup. Yang penting tidak menyelam sambil minum air. Kelelep itu berarti ya. Bagaimana kalau misalnya salah satu lubang kita itu kemasukan? Ya ini maksimal, terlepas dari perselisihan para ulama, makruh gitu aja, nggak sampai membatalkan puasa. Ya kecuali tadi lubang hidung yang kemasukan kemudian disenggrok sampai ke tenggorokan akhirnya warak misalnya. Nah itu yang membatalkan puasa. Saya dulu kalau pas puasa-puasa gitu ya, renang di sungai. Wah. Kemudian karena nggak tahu ya, nggak boleh lo ngentut di dalam air. Kan nggak kelihatan ya. Wah, akhirnya kate ngentut mencolot supaya ngentutnya di atas air ya gitu ya. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat yang boleh dilakukan dan tidak membatalkan puasa adalah berkumur ketika berwudu dan memasukkan air ke hidung, tapi tidak boleh berlebihan. Boleh kita berkumur, masukkan air, tapi jangan disenggrok teman-teman. Kenapa? Karena hidung ini ada hubungannya dengan tenggorokan. Yang kelima yang tidak membatalkan puasa adalah ngincipi makanan karena ada kebutuhan. Tahu ngincipi? Ya apa ngincipi itu? Ngincipin satu piring ngincipi. Wah, ngincipi namanya itu. Ngincipi itu ya, misalnya ada acara buka bersama. Ini tidak ada yang bisa dimintai tolong untuk ngincipi, kasihin entah kurang asin gitu ya, wis tak incipane dhewe sedikit saja, kemudian ditempelkan di ujung lidah, di lidah, oh pas, baru kemudian dilepeh, ora oleh dilek, gak boleh dilek jenenge ngincipi, karena indera perasa itu hanya ada di lidah, bukan di tenggorokan. Jadi kalau sudah di lidah terasa, ya sudah dilepeh lagi, ngincipi sak sendok, soto ini sak sendok, rawon nih sak sendok, pecel sak sendok, wah ya warek kok. Boleh tapi dengan cara tadi ngincipinya ya. Ada yang mau daftar tukang ngincip? Kalau bisa ya nyuruh wanita yang pas tidak puasa, sampai ngincipi ki, kasihin entah kurang asin. Nah gitu ya. Kemudian yang keenam
Yang tidak membatalkan puasa adalah al-hijamah, bekam. Bagi yang memang kuat, tidak menyebabkan lemes. Tahu bekam? Apa? Dikumpo apa nih? Gulune, punggungnya. Masa dikumpo ya apa ngumpone punggung? Cantuk ya, dikeluarkan darahnya ya, dikop. Itu kan mengeluarkan darah. Kadang orang menyebabkan lemes. Kalau menyebabkan lemes ya sudah nggak usah cantuk. Kita wah gak wis angkut cantuk tambah bekam tambah lemes. Termasuk donor darah boleh. Yang penting tidak sampai menyebabkan apa? Lemes. Yang tidak membatalkan puasa juga yaitu suntik. Suntik tidak membatalkan puasa. Sampean sakit ringan tapi kepingin suntik, tidak apa-apa, silakan suntik. Kalau dikasih obat ya obatnya nanti diminum setelah berbuka. Kalau infus, batal nggak puasanya infus? Boten. Wah enak men ya, kan gak mangan infusan ya kuat aja ya. Infus itu berarti sakitnya sudah nemen, wis gak wajib poso sampean sakit mang lo. Ya, karena infus itu yang dimasukkan adalah diantaranya sari-sari makanan. Makanya wong gak mangan di infus di rumah sakit itu kuat. Ya kan, karena itu sama dengan memasukkan bahan makanan nutrisi, ya, sehingga gak lemes. Tapi kalau suntik tidak membatalkan puasa. Tetes mata dihindari saja. Walaupun para ulama ada yang mengatakan tidak batal. Karena tetes mata itu apalagi ada yang apa? Sampai ke tenggorokan. Sampai tetes mata kadang tenggorokane rasa asem, pahit. Semua sono rasa kecut deh. Rasa pahit ya di tenggorokan. Karena memang ada salurannya, THT. Apa THT? Telinga, hidung, tenggorokan, tempat. Jadi ada salurannya, telinga, hidung, tenggorokan, ada salurannya. Sampai kalau pilek nyenggerokin nemen, telinga ini pengaruh, efek ya. Memakai celak tidak membatalkan puasa. Boleh nggak laki-laki celaan? Boleh. Yang nggak boleh itu mencela. Yang nggak boleh mencela. Kalau pakai celak boleh. Yang nggak boleh mencela. Ada yang nggak boleh juga mencela, menceli. menceli. Kemudian yang tidak apa-apa tidak membatalkan puasa adalah siwak. Cuman sebagian ulama fikih mengatakan kalau itu dilaksanakan siwak setelah zuhur maka hukumnya makruh. Di mazhab Syafi'i, di mazhab Hambali kalau siwakan setelah zuhur hukumnya makruh. Sekarang jarang melakukan siwak, tapi pakai apa? Pakai odol. Kalau guru saya di pondok itu kalau bisa kalau mau pakai odol sebelum subuh, mari sahur gini ya, silakan sikat gigi pakai odol. Kalau mau sikat gigi setelah subuh, ya nggak usah pakai odol. Tapi kalau mau siwakan silahkan. Tahu ya kayu siwak ya? Nah itu. Kenapa? Karena odol pasta gigi itu ada kandungan-kandungan tertentu ya. Kadang krosone apa enak ya, kadang ono sing stroberi ya. Sampean kan biasa nganggo pasta gigi komodo ya. Oh komodo apa kodomo? Oh kodomo ya, komodo. Yang tidak membatalkan puasa juga berikutnya adalah menelan ludah. Ngelek itu gak batal posone. Idune dhewe ya. Idune wong. Tapi nek idune wis metu teko lambe ora usah disedot, gak oleh, batal ya. Jadi ludah yang ada di mulut. Dulu saya nggak tahu ya. Dikira menelan ludah itu batal. Akhirnya ngidu wae, beduk garing gorokan wisan. Entek iduku ya. Jadi ndak apa-apa menelan ludah. Ngono tak kelompokno ludah nduk kene tak telane cek gak ngelakne. Lalar gawe ngene iku lho. Ya wis menelan ludah biasa itu tidak membatalkan puasa. Jangan khawatir ya. Kemudian yang tidak membatalkan puasa juga
menelan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Contohnya misalnya kemasukan debu, nggak bisa dihindari itu, baleduk tok misalnya. Atau misalnya mencium bau makanan, mencium wangi-wangian, tidak membatalkan puasa. Sampeyan lungguh ndek ngarepe tukang sate, ndodok ning kono, poso-poso, wis parek ngene tok ae. Ora oleh ini gak niat ini ya, gak boleh niat begitu ya. Lah boleh kok ndodok ae nggih Pak, kula cek kuat. Urung waya magrib kok wis kok ngarepe tukang sate iki lho. Atau mencium parfum wangi-wangian tidak membatalkan puasa. Baik, terakhir, hal-hal yang disunnahkan saat puasa. Ini kalau kita lakukan menambah pahala puasa. Tapi kalau tidak, puasanya tetap sah. Namanya sunnah. 1, sahur. Orang puasa nggak sahur, gak apa-apa, puasa ini tetap sah. Tapi kalau mau melakukan sahur, maka dia mendapatkan barokah. Nabi menyampaikan tasaharu, sahuro, fa inna fis sahuri barokah, karena di dalam sahur itu ada barokah. Barokah ya apa kalau sahur itu? Hah? Apa? Ya dapat pahala. Barokahnya sahur apa? Wah, bisa kenyang ya. Beda kan? Yang sahur dengan yang tidak sahur itu beda. Jampi itu wis lemes saya. Aku mau mengira sahur. Ini lemes jampi itu jam 8 wis ketok lemes. Makanya jangan ditinggalkan walaupun hanya segelas air. Kapankah dikatakan sahur? Misal setelah sholat raweh jam 9 terus makan, wis aku tak sahur pisan tak niati. Apakah itu disebut sahur? Tidak. Sahur itu batasannya minimal setelah tengah malam. Nek jam 8, jam 9, jam 10 iku duduk jenenge sahur, tapi jenenge mindu. Rumindu. Setelah maghrib tadi kurang, akhirnya dibaleni maneh. Itu biasanya ya. Dan yang kedua, di dalam sahur ini mengakhirkan waktu sahur. Sahurnya jam berapa ya? Jam 1. Sahurnya jam berapa? Ya, tadi minimal disebut sahur itu setelah tengah malam. Tapi yang dianjurkan mengakhirkan waktu sahur. Nabi itu pernah sahur bareng dengan para sahabat. Kemudian para sahabat ditanya, jarakmu sahur ambek adzan subuh itu piro suwene? Berapa lamanya? Ya kira-kira membaca Quran 50 ayat. 50 ayat itu berapa menit? Ayatnya enggak terlalu panjang-panjang, juga enggak terlalu pendek-pendek, tengah-tengah. Ya mungkin 15 sampai 20 menit. 50 ayat. Itu sahurnya Nabi para sahabat sampai waktu subuh, sampai adzan subuh. Jadi sangat mepet. Tapi yo tangine ojo mepet-mepet. Misalnya di rumah, wes ayo tangi subuh jam berapa sekarang ya? Jam 4 berapa? Jam 4 27 47, jam 4.47 4.27. Wes anggap saja lah setengah 4.25 ya, wes sudah aja ya 4.25 ya misalnya. Itu sahurnya 4, ya wes kacek sama itu ora apa-apa wes. Larang men regone. Maka kita mungkin sahurnya setengah jam sebelumnya. Tapi ya bangunnya jangan mepet. Ya. Satu rumah tangine jam 4 kabeh. Yo gak sahur kabeh iku kok. Sopo sing tangi masak nasi, sopo sing masak sayur ngenget sahur. Apa sih hikmahnya kita mengakhirkan waktu sahur? Apa hikmahnya? Barokah apa Mas? Oh kenyangnya awet yo. Terus yang kedua apa barokahnya? Ya, yang ketiga doanya dikabulkan.
Kita mengakhirkan waktu sahur itu supaya gak turu maneh iso jamaah. Tapi nek sampean sahur jam loro, mari setengah telu. Napa ngono mari ngono terusan? Turu. Oh enggak Ustaz, baca Quran kuat pirang menit. Setengah jam paling wis teler. Mari ngono terus turu. Tapi kalau subuh mosok nek kurang 10 menit ya turu sampean iki. Dinteni subuh, sholat subuh berjamaah. Itu ya. Mengakhirkan waktu sahur. Yang ketiga, kalau sahur itu diakhirkan, takhir, kalau berbuka kalau sahur takhir, kalau berbuka takjil, betul. Ngono kok angel. Kalau sahur itu takhir, kalau buka takjil. Kalau takhir itu mengakhirkan, berarti kalau takjil menyegerakan. Itu artinya oh gak ya. Apa takjil iku? Takjil iku kolok. Es campur, es degan, itu takjil ya, gorengan. Takjil itu menyegerakan. Begitu sudah tahu masuk waktu maghrib, segera. Nabi itu takjilnya apa? Kurma basah kalau ada nggak ada kurma kering. Kalau nggak ada air putih, wes iku tok. Ku jenenge takjil. Kalau di sini takjilnya apa ya? Kurma terus air putih terus. Mosok sudah jajan gorengan ya. Wis mangan kolok entek rong mangkok ya ese semongko. Marung terus mari maghrib wis buka. Le dereng. Lah kok mang takjil, Bu. Mangan entek pirang-pirang piring kok cik takjil. Indonesia itu kalau belum makan nasi belum berbuka ya, padahal entek akeh wisane. Gitu ya. Jadi takjil itu menyegerakan berbuka. Jangan begini. Wis aku gak buka dhisik engko mari traweh ganjaranku cek tambah akeh. Soalnya waktune buka tambah suwe. Salah tambahan itu ya. Kita selalu berharap kebaikan selagi menyegerakan berbuka. Kalau zaman kecil saya dulu takjilnya macam-macam. Ono tebu, ono ya, cipluan ono. Apa maneh? Botokan. Nah, botokan wong tuwek. Kalau anak-anak ya apa maneh ya? Es. Wah, gitu ya. Luru cipluan ya, luru tebu nyolong tapi juga tebu nih wong masih kecil ya dulu ya. Nggak ngerti ya. Jadi berbuka dengan sesuatu yang nyolong jangan ditiru ya kan, nggak tahu dulu ya. Nes. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, berdoa ketika berbuka. Ini menambah pahala puasa kita. Doanya apa berbuka? Wabtalatil uruku wasabatal ajru insya. Boleh juga misalnya kalau yang dihafal Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya rahmar rahimin. Ya boleh-boleh saja baca doa itu. Kalau baca doa dhahabat dhama'u juga bagus. Dhahabat dhama'u, dhahaba sudah hilang, ad-dhama'u ngelak. Bener ya? Ngelak wis hilang. Wabtallatil uruku, urat-urat basah kena banyu. Wabtallatil wasabatal ajru, dapat pahala insya Allah. Berarti doa ini dibaca sebelum minum apa setelah minum? Setelah minum. Gurung ngombe wis dhahabat dhama'u, durung hilang kok ngelake kok. Berarti minum dulu, bismillah minum terus dhahabat dhama'u. Baru cocok dungone ya. Durung ngombe kok wis dhahabat dhama'u. Haus hilang, durung hilang hausnya. Baik, yang kelima, membaca Al-Quran. Wah ini, selama puasa kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Targetnya itu kita sampean tahun ini Ramadan khatam berapa kali? 4 juz atau no? Khatam berapa kali? Hah? Serapopo, yang penting khatam. Kalau para pendahulu kita dulu
Itu ada yang menghatamkan tiap 7 hari sekali, ada yang 3 hari sekali, ada yang sehari sekali, ada yang sehari sampai 2 kali khatam. Ijen wong akeh. Sehari khatam 2 kali, berarti 1 bulan khatam berapa kali? 60 kali. Ada Imam Syafi'i. Loh, terus ya apa gak kerja tak gak jene? Kenapa? Karena fokus sudah, Ramadan itu sudah fokus. Kalau mau khatam sekali, berarti sehari 1 juz. Sekali setiap sholat 2 lembar. 2 lembar. 1 hari 1 juz. 30 hari nanti selesai. Terlalu sedikit, mosok sak wulan mek 1 juz, 1 kali, 2 kali. Berarti 1 hari 2 juz, setiap sholat 4 lembar. Istiqomah begitu. Wah kurang, saya pingin 3 kali. Ya sudah ditambah lagi. Wah saya ingin 4 kali. Saya ingin khatam 1 bulan ini, Ramadan ini 5 kali. Kalau 5 kali berarti tiap 1 pekan sekali khatam, tiap 6 hari khatam. Begitu. Baca Quran, karena bulan Ramadan itu bulan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi yang dominan bacaan Quran. HP ini dipateni, ora usah WA-an. Diganti WA-ne. Wawasanipun Al-Quran. Untuk WhatsApp, wawasanipun Al-Quran, WA. Terus yang berikutnya adalah banyak bersedekah. Misalnya memberi buka orang puasa, itu pahalanya sama dengan orang yang diberi buka puasa. Wis aku gak poso tak ngekei buka, pahalane padha kok. Oleh. Aku tak ngekei wong buka 30, pas aku gak poso blas, padha ae kok ganjarane gak oleh, nggih. Yes. Kemudian ini meninggalkan sesuatu yang bisa mengurangi pahala puasa berupa maksiat zahir maupun batin. Contohnya apa? Dusta, mijuki poso-poso, berkurang pahalanya, bahkan bisa hilang pahalanya. Atau ngerasani ghibah, atau adu domba, atau maksiat-maksiat yang lain, tidak boleh, karena itu akan menghapus pahala puasa. Karena itu banyak orang yang puasa nggak dapat pahala kecuali hanya merasa lapar dan dahaga saja, eman, ya. Makanya mending turu daripada ngerasani. Tidurnya orang puasa adalah jari sopo. Makanya sampai turu nek poso. Turune wong poso ku ibadah, makanya turu 24 jam. Kan rek kuat poso turu ae. Ya boleh tidur, kecapean ya. Insya Allah mudah-mudahan berpahala. Tapi kalau puasa tidur terus, ya jangan ya. Buat baca Quran. Jangan ya dik ya. Ya wes. Kemudian jangan bengok-bengok. Jangan suka bengok-bengok nek poso. Enggak ada manfaatnya ya. Yes. Kemudian yang menambah pahala puasa adalah ini. Dia jangan sampai berkata dusta atau berbuat dusta. Baik. Ya, jadi pokoknya maksiat zahir dan batin puasa itu ditinggalkan. Makanya para ulama kita dahulu kalau bulan puasa itu sering berada di masjid. Ya, wis gak metu-metu menjaga pandangan, menjaga penglihatan, menjaga pandangan penglihatan, menjaga pendengaran. Ya, wis gak banyak omong-omongan mbek wong. Kok ngarai dijak ngerasani. Mendingan berada di masjid. Ngapain di masjid? Baca Quran, berzikir kepada Allah,
Nang masjid nggawa HP padha ae. HP terus nyetel YouTube ae nduk masjid mangkane betah. Arek sekarang kan gitu ya. Puasa cekelono HP lah betah. Enggak makan, enggak minum. Ya, baik itu saja dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah bahas syarat wajibnya puasa, syarat sahnya puasa, rukun puasa, hal yang membatalkan puasa, yang tidak membatalkan puasa, sunnah-sunnah puasa. Ini bekal ilmu kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberi panjang umur kepada kita, menyampaikan kita masuk Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, dan kita bisa maksimal melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Seneng apa susah masuk Ramadan? Bahagia apa susah? Bahagia. Koyok gak temenanan bahagia tapi ambek ya apa ngene. Puasa itu beban apa nikmat sih? Temenan. Ayo, puasa itu beban ya, berat ya, apa nikmat rahmat Allah? Nikmat ya, sepakat ya? Harus begitu, harus nikmat, sehingga dengan nikmat kita bersenang-senang, bergembira. Tapi kok ngomongin nikmat kok gak ikhlas ini. Iya, para sahabat dulu itu sawenenge, makanya sampai mengucapkan selamat datang, marhaban ya. Begitu, saweneng ada tamu yang namanya Ramadan. Apa sih marhaban artinya? Welcome. Wah, welcome itu artinya apa? Keset. Welcome itu artinya selamat datang. Jadi saweneng ada tamu yang namanya Ramadan. Ya, tidak susah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji sore hari ini menjadi ilmu yang manfaat. Puasa kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.